Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan dua indikator sekaligus ya. Yang pertama indikator 323 mendeskripsikan rumus-rumus persamaan akuntansi. Ya. Rumus persamaan akuntansi itu yang pertama harta sama dengan modal. Bisa ini kalau untuk kegiatan usaha sekarang sepertinya bisa mungkin, bisa tidak mungkin ya. Kenapa? Karena artinya seluruh harta perusahaan hanya berasal dari dana pribadi si pemilik perusahaan. Artinya tidak ada muatan utangnya. Nah, ini sulit ini kalau mau dicari perusahaan yang seperti ini. Karena sepertinya di masyarakat kalau kita mau lihat sekecil apapun usaha, itu pasti ada utangnya. Ya, walaupun mungkin utangnya hanya sedikit, masih banyak dana pribadinya. Contoh, Pak Harun mendirikan perusahaan konsultan pajak, diperkirakan untuk sampai dapat beroperasi membutuhkan dana 150 juta. Setelah dicek, saldo rekening Pak Harun masih ada saldo 165 juta rupiah. Artinya apa? Bahwa untuk mendirikan perusahaan ini Pak Harun nggak perlu utang, cukup menggunakan uangnya. Kenapa? Karena saldonya masih 165, padahal yang dibutuhkan hanya 150. Ya, ini salah satu contoh ya, contoh transaksi. Kalian bisa membuat contoh lain. Yang penting bahwa harta perusahaan itu hanya terdiri dari uang si pemilik perusahaan. Yang kedua, harta sama dengan utang. Nah, ya, ini artinya bahwa seluruh harta perusahaan hanya berasal dari dana dari luar perusahaan. Dari luar perusahaan itu ya utang. Ya. Artinya pihak dari luar perusahaan. Siapapun itu, ya, ini juga sulit kalau mau dicari sekarang di masyarakat perusahaan yang harta perusahaannya semuanya utang. Walaupun mungkin ada. Contohnya Pak Harun mendirikan perusahaan konsultan pajak, diperkirakan untuk sampai dapat beroperasi membutuhkan 150 juta. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pak Harun meminjam uang di bank 165 juta. Jadi nggak ada di sini uang pribadinya. Semuanya adalah pinjaman bank, gitu ya. Ini contoh lain ada nanti ya, contoh-contoh lain kalian bisa kok. Yang penting bahwa harta perusahaan itu semuanya adalah utang, ya. Nah, ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini yang lazim, harta sama dengan modal ditambah utang. Artinya bahwa harta perusahaan berasal dari dana pribadi si pemilik perusahaan dan dari pinjaman pihak ketiga. Nah, ini yang artinya kalau kita lihat di masyarakat banyak nih, hampir semua perusahaan itu komposisi harta perusahaannya seperti ini. Sehingga mudah dicari contohnya, ya. Kalian boleh tanya deh, ya mungkin sebelah ada bengkel motor, bengkel tambal ban dan sebagainya. Kamu boleh tanya. Contoh transaksinya begini, Pak Harun mendirikan perusahaan konsultan pajak, diperkirakan untuk sampai dapat terus membutuhkan dana 150 juta. Setelah dicek rekening pribadi hanya dapat saldo 100 juta. Ini uang pribadinya ya. Untuk itu Pak Harun meminjam uang di Bank BNI 50 juta. Artinya bahwa yang 150 juta ini adalah harta perusahaan, diperoleh dengan uang sendirinya 100 juta dan kekurangannya dia pinjam di BNI. Nah, inilah rumus-rumus persamaan akuntansi. Nah, kita nanti untuk kelanjutannya kita menggunakan yang ini, bukan yang pertama dan kedua. Oke, Bapak lanjutkan untuk 324. 324 ini adalah mengidentifikasi pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Nah, ini Bapak mencoba untuk melihat pengaruh-pengaruhnya. Yang pertama adalah transaksi yang mempengaruhi harta ke harta. Jadi hanya di harta dia pengaruhnya, transaksi itu. Yaitu pembelian benda-benda yang termasuk harta yang dibeli secara tunai.
Ya, jadi pembelian benda-benda yang termasuk harta dibeli secara tunai. Yang seperti harta kan kemarin di tugas sebelumnya kan ada tuh, ada harta lancar, ada harta tetap, ya kan, yang dia berupa benda. Karena ada harta yang tidak berupa benda, contohnya uang kas. Piutang usaha itu bukan berupa benda, sewa dibayar di muka itu bukan benda, asuransi dibayar di muka itu bukan benda. Jadi yang ini adalah contohnya transaksi yang mempengaruhi harta ke harta adalah benda-benda yang termasuk harta yang dibeli secara tunai. Contoh, dibeli 1 unit komputer untuk kantor 10 juta, dibayar tunai. Dibayar tunai itu artinya cash gitu ya, kalau bahasa bisnis itu cash ya. Analisanya bahwa harta dengan nama akun kas berkurang, ya kan? Berkurang untuk apa? Karena untuk bayar 1 unit komputer tadi. Dan harta dengan nama akun peralatan kantor, karena komputer ini masuk peralatan kantor, kita nggak boleh ngasih nama akun komputer, ya. Mengapa peralatan kantor? Karena komputer umurnya lebih dari 1 tahun. Bertambah ya, peralatan kantor bertambah 10 juta. Nah ini contoh ya. Kemudian yang kedua, transaksi yang mempengaruhi harta ke modal. Ya, mempengaruhi itu pengertiannya begini, jangan bisa menambah, bisa mengurangi, itu pengertian mempengaruhi ya. Contohnya yang pertama, pembayaran beban dan atau pengambil prive. Prive ini pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu identik dengan beban sebenarnya ya. Akan mengurangi harta dan modal. Pembayaran beban dan prive akan mengurangi harta dan modal. Contoh, dibayar pemakaian listrik bulan ini sebesar 500.000. Listrik itu beban, ya, jasa. Jadi PLN itu jual jasa ke kita, ke perusahaan. Bukan jual setrum, bukan ya. Karena PLN bukan perusahaan dagang, dia perusahaan jasa. Jasa pelayanan energi berupa listrik. Nah, maka kita bayar. Analisanya, harta dengan nama akun kas berkurang karena untuk bayar listrik tadi ya. Dan modal dengan nama akun modal titik-titik berkurang 500.000. Jadi saya berharap, Bapak berharap ya, kalau ada nama akun modal itu di bayangan kita adalah uang pribadi, dana pribadi. Karena di awal-awal pas kita bahas persamaan, modal adalah uang pribadi yang diinvestkan ke perusahaan. Itu modal. Kemudian uang itu dibelikan harta. Maka kemarin kita sepakat bahwa modal itu cara untuk memperoleh harta. Hanya modal kemudian terpecah jadi dua. Yang dari pribadi namanya modal, yang dari luar namanya utang. Ya, kemarin kita sepakat dari pribadi namanya modal sendiri, dari asing namanya modal asing. Dari luar namanya modal asing. Kemudian kita sederhanakan, yang modal sendiri kita kasih nama kelompok modal, yang modal asing kita kasih nama utang. Ya, sehingga nih Bapak khawatir nanti kalau Bapak ngomong modal, kamu persepsinya nggak ke sana. Maka nanti kita harus satu bahasa. Kalau modal itu adalah dana pribadi yang diinvestkan ke perusahaan untuk menjalankan perusahaan. Ya, itu ya. Berikutnya yang nomor 2, pendapatan karena kegiatan usaha. Nah, ini misalnya kalau dia salon ya, dia mendapatkan uang karena jasa memberi jasa salon. Itu pendapatan namanya. Akan menambah harta dan modal. Contoh, diterima jasa perbaikan mobil 1 juta dari Tuan Anton. Nah, ya kan? Harta dengan nama akun kas bertambah 1 juta hartanya kas, karena dia bayarnya tunai ya. Dan modal, tadi ingat kalau Bapak bicara modal, ini adalah dana pribadi yang diinvestkan ke perusahaan gitu kan ya. 1 juta dan modal dengan nama akun modal titik-titik ini tergantung pemiliknya nanti. Makanya Bapak kasih titik-titik. Karena di sini modal di sini beda. Kalau modal di sini adalah kelompok akun, kalau modal titik-titik ini adalah nama akun. Bertambah 1 juta rupiah. Nah, ini transaksi yang mempengaruhi harta ke modal. Kemudian yang ketiga, transaksi yang mempengaruhi harta ke utang. Nah, transaksi yang mempengaruhi harta ke utang. Yang pertama adalah
bertambahnya kas karena utang. Bertambahnya kas karena utang. Contoh, untuk menambah modal perusahaan, untuk menambah modal, gitu bacanya ya. Untuk menambah modal, perusahaan meminjam uang di Bank Syariah Mandiri 25 juta rupiah. Analisanya, harta dengan nama akun kas bertambah 25 juta karena dapat pinjaman tadi ya. Dan utang dengan nama akun utang bank bertambah 25 juta rupiah. Nah ini ya, mempengaruhi harta ke utang, mempengaruhi harta ke utang. Nanti contoh-contoh yang lain ada ya. Jadi Bapak ini hanya salah satu ilustrasi satu contoh transaksi ya. Ini contohnya. Nah, nanti maka tugas Anda kalau ada transaksi kamu harus menyimpulkan nih, ini transaksi yang mana, yang mempengaruhi harta ke utang, apa transaksi harta ke modal, gitu ya. Jadi itu kuncinya supaya bisa akuntansi seperti itu. Jadi kalau kalian bisa menganalisa transaksi dengan benar, nanti kalian belajar akuntansi sampai ke langit ketujuh aja ya kayak gitu kan. Kalau udah pintar menganalisa transaksi, udah pintar menganalisa transaksi dan benar, itu akuntansi sudah kalian pegang. Karena akuntansi mau belajar yang paling dasar sampai paling tinggi, itu kuncinya adalah kemampuan kalian dalam menganalisa transaksi. Ya, jadi analisa transaksi hal yang penting gitu ya. Berikutnya pelunasan utang. Contoh ya, pelunasan utang. Dilunasi utang 5 juta ke UD Berkah terkait dengan pengadaan peralatan sebulan yang lalu. Nah, gitu ya. Ini beda lagi dengan tadi utang bank ya. Analisanya, harta dengan nama akun kas berkurang 5 juta. Nah, karena untuk membayar utang tadi ya. Dan utang, nama kelompok akun utang dengan nama akun utang usaha berkurang 5 juta. Karena sudah dibayar kan, sudah dilunasi ya. Lunasi 5 juta. Kemudian akibatnya uangnya berkurang, kasnya di sisi harta dan utangnya lunas. Ya, nah, itu yang kedua. Kedua dari transaksi yang ketiga, transaksi yang mempengaruhi harta ke utang. Kemudian transaksi yang mempengaruhi harta dengan harta ke harta dan utang. Transaksi yang mempengaruhi harta ke harta dan utang. Nah ini, ya. Satu, pembelian benda-benda yang masuk ke harta dengan cara sebagian tunai dan sebagian kredit. Jadi kredit ini adalah belum dibayar. Istilah kredit itu belum dibayar, belum dilunasi, itu masih kredit. Makanya kalau orang tua kalian beli motornya dibeli secara apa? Cara kredit. Itu berarti belum dilunasi. Kalau sudah lunas namanya bukan kredit lagi. Gitu ya. Jadi kredit ya, bukan kredit. Di masyarakat itu salah ya, kredit. Yang benar adalah kredit. Contoh, dibeli 3 unit komputer untuk kantor. Ya, ini tanda ini adalah artinya per unitnya. Ini akumulit bacanya ya, akumulit. Ya, per unitnya 10 juta. Dibeli 3 unit komputer untuk kantor, add 10 juta. Add itu per unit. Ada yang bilang add, ada yang bilang akumulit ya. Yang 2 unit dibayar tunai, sisanya kredit. Nah, sisanya belum dilunasi. Sisanya kredit ya. Analisanya bahwa harta dengan nama akun peralatan kantor, ya, harta dengan nama akun peralatan kantor bertambah 30 juta. Jadi yang perlu Bapak jelaskan di sini, walaupun dari 3 ini baru dibayar 2, tetap nilai peralatan kantornya tetap 30 juta. Mudahnya gini deh. Kamu beli motor harga 20 juta. Ya, no? Kredit per bulannya 700 misalnya. Apakah nilai motornya 700? Enggak. Nilai motornya tetap 20 juta. Sama dengan ini. Dibeli 3 unit komputer berarti per unitnya 10 juta, maka nilai komputernya 30 juta. Komputer termasuk peralatan kantor, sehingga akun peralatan kantor bertambah 30 juta. Kemudian ini harta ya, peralatan kantor ini kelompok harta. Kemudian harta lain dengan nama akun kas berkurang 20 juta. Ini dari mana? Karena dari 3 unit itu sudah dibayar 2 unit tunai. Nah ini berakibat
kasnya berkurang 20 juta. Nah, yang belum dibayar yaitu 1 unit 10 juta ini mengakibatkan utang dengan nama akun utang usaha bertambah 10 juta. Nah, itu ya. Ini transaksi yang mempengaruhi harta ke harta dan utang. Berikutnya, iya selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.